John Asaraf. Masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan, dan mereka bertanya-tanya mengapa hal-hal yang tidak mereka inginkan itu terus bermunculan. Satu-satunya sebab mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan. Dengarkan pikiran Anda dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Suatu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia telah bergolak selama berabad-abad. Wabah itu adalah wabah tidak ingin. Orang terus memelihara wabah ini ketika mereka terutama memikirkan, berbicara, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Tetapi kita adalah generasi yang akan mengubah sejarah karena kita sedang menerima pengetahuan apa yang dapat membebaskan diri kita dari wabah ini. Ini dimulai dari Anda, dan Anda dapat menjadi pionir dari gerakan pikiran baru ini. Hukum tarik-menarik tidak mempersoalkan apakah Anda memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah Anda tidak menginginkannya atau menginginkannya. Ia hanya merespon pikiran Anda. Jadi jika Anda terus memandangi tumpukan utang, merasa susah karenanya, itulah sinyal yang Anda kirim ke semesta. Saya merasa sangat susah karena semua utang ini, dan Anda hanya membutuhkan keadaan ini bagi diri sendiri. Anda merasakan di setiap tingkat keberadaan Anda, dan itulah yang Anda akan dapatkan. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini tidak memilih dan tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Dia hanya menerima pikiran Anda dan memantulkan kembali kepada Anda sebagai pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik sekedar memberikan kepada Anda hal-hal yang Anda pikirkan. Lisa Nichols, pengarang dan penasehat pemberdayaan pribadi. Hukum tarik-menarik sangatlah patuh. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda inginkan, Anda memfokuskan semua niat Anda kepadanya. Hukum tarik-menarik akan memberikan persis seperti apa yang Anda inginkan setiap waktu. Ketika Anda berfokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Saya tidak ingin terlambat, saya tidak ingin terlambat. Hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Hukum ini mewujudkan hal-hal yang Anda pikirkan. Hal-hal itu akan terus bermunculan. Hukum tarik-menarik tidak membedakan apa yang diinginkan atau apa yang Anda tidak inginkan. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, terlepas dari apapun sesuatu itu, sebenarnya Anda sedang memanggil sesuatu itu. Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda inginkan dan Anda mempertahankan fokus itu, pada saat itu juga Anda memanggil apa yang Anda inginkan dengan kekuatan yang terbesar di semesta. Hukum tarik-menarik tidak memperhitungkan jangan atau tidak atau bukan atau semua kata penolakan lain. Ketika Anda mengucapkan kata-kata penolakan, kata-kata inilah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Saya tidak ingin menumpahkan apapun pada pikiran pakaian ini. Saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini, dan saya ingin menumpahkan lebih banyak lagi. Saya ingin menginginkan potongan rambut yang buruk. Saya ingin potongan rambut yang buruk. Saya tidak ingin ditunda. Saya ingin penundaan. Saya tidak ingin orang itu kasar pada saya. Saya ingin orang itu dan lebih banyak orang lain kasar pada saya. Saya tidak ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Saya ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Saya tidak ingin sepatu ini menyakiti kaki. Saya ingin sepatu ini menyakitkan. Saya tidak dapat menangani semua pekerjaan ini. Saya menginginkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan yang biasa saya tangani. Saya tidak ingin terkena flu. Saya ingin kena flu dan lebih banyak penyakit lainnya. Saya tidak ingin bertengkar. Saya menginginkan lebih banyak pertengkaran. Jangan bicara seperti itu pada saya. Saya ingin kamu bicara seperti itu pada saya, dan ingin orang-orang lain percaya seperti itu juga kepada saya. Hukum tarik-menarik memberikan apa yang Anda pikirkan. Titik. Bob Proctor. Hukum tarik-menarik selalu bekerja terlepas dari apakah yang mempercayainya, memahaminya atau tidak. Hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan. Para ahli fisika kuantum mengatakan bahwa seluruh semesta muncul dari pikiran. Anda menciptakan hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda dan hukum tarik-menarik. Setiap orang melakukan hal yang sama. Hukum ini bukan hanya bekerja jika Anda memahaminya. Hukum ini akan selalu bekerja dalam hidup Anda dan hidup setiap orang di sepanjang sejarah. Ketika Anda menyadari hukum besar ini, Anda dapat menyadari betapa sangat berdayanya Anda karena dapat mewujudkan hidup Anda dengan memikirkannya.
Hukum ini bekerja sebagai Anda berpikir. Setiap kali pikiran Anda mengalir, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa lalu, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa kini atau masa depan, hukum tarik-menarik juga bekerja. Hukum ini berproses terus-menerus. Anda tidak menekan tombol istirahat atau berhenti. Hukum ini tetap terus bertindak seperti pikiran Anda. Terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak, kita terus berpikir dalam sebagian besar waktu kita. Jika Anda berbicara atau mendengarkan seseorang, Anda berpikir. Jika Anda membaca koran atau menonton televisi, Anda berpikir. Ketika Anda mengenang masa lalu, Anda berpikir. Ketika Anda mempertimbangkan sesuatu di masa depan, Anda berpikir. Ketika Anda mengemudi, Anda berpikir. Ketika Anda bersiap di pagi hari, Anda berpikir. Bagi banyak orang, satu-satunya waktu ketika kita tidak berpikir adalah ketika tidur. Tetapi daya-daya ketertarikan masih beroperasi pada pikiran terakhir sebelum kita tertidur. Jadi pikirkan hal-hal yang baik sebelum kita tidur. Michael Bernard Beckwith. Penciptaan selalu terjadi. Setiap kali seseorang mempunyai pikiran atau cara berpikir kronis yang panjang, dia sedang berada di dalam proses penciptaan. Sesuatu akan mewujud dari pikiran-pikirannya. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda menciptakan hidup Anda dengan pikiran-pikiran Anda. Karena Anda selalu berpikir, Anda selalu mencipta. Anda yang paling Anda pikirkan atau fokuskan adalah apa yang akan muncul dalam hidup Anda. Seperti semua hukum alam, ada kesempurnaan total dalam hukum ini. Anda menciptakan hidup Anda. Apapun yang Anda tanam akan Anda tuai. Pikiran-pikiran Anda adalah benih, dan panen yang akan Anda petik akan bergantung pada benih yang Anda tanam. Jika Anda mengeluh, hukum tarik-menarik akan mendatangkan lebih banyak situasi yang akan Anda keluhkan ke dalam hidup Anda. Jika Anda mendengar seseorang mengeluh dan Anda berfokus pada hal itu, bersimpati kepadanya, menyetujuinya, saat itu juga Anda akan menarik lebih banyak situasi kepada diri Anda sendiri untuk mengeluh. Hukum tarik-menarik ini sekedar memantulkan dan memberikan kembali apa yang Anda fokuskan dalam pikiran Anda. Dengan pengetahuan yang sangat berdaya ini, Anda dapat mengubah setiap situasi dan peristiwa dalam hidup Anda sepenuhnya dengan mengubah cara berpikir Anda. Bill Harris, guru dan pendiri Centerpoint Research Institute. Saya mempunyai seorang murid bernama Robert yang mengikuti kursus online yang saya selenggarakan, dan melalui kursus ini ia dapat menghubungi saya melalui email. Robert seorang gay. Dalam email ia menceritakan realitas kelabu hidupnya di pekerjaan. Rekan-rekan kerjanya berkomplot melawannya. Situasi kerjanya sungguh menekan karena sikap jahat dari rekan-rekannya. Ketika berjalan di jalan, ia dilecehkan orang-orang homofobia. Ia ingin menjadi seorang pelawak, dan ketika ia melawak, semua orang mencemoohkannya. Seluruh hidupnya adalah ketidakbahagiaan dan penderitaan, dan semuanya terpusat pada serangan yang ia terima karena ia seorang gay. Saya mulai mengajarkan bahwa ia berfokus pada apa yang tidak ia inginkan. Saya menunjukkan email yang telah ia kirimkan dan berkata, "Coba baca lagi, lihatlah semua hal yang tidak Anda inginkan yang Anda ceritakan pada saya. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat bersemangat tentang hal ini. Dan ketika Anda memusatkan pikiran pada sesuatu dengan penuh semangat, hal itu akan terjadi dengan lebih cepat lagi." Kemudian ia merenungkan serta menerapkan pemusatan pikiran pada apa yang sungguh ia inginkan. Apa yang terjadi dalam 6 minggu berikutnya sungguh-sungguh ajaib. Semua orang di kantornya yang selama ini melecehkan dipindah ke bagian lain, berhenti bekerja atau mulai membiarkan dirinya apa adanya. Ia mulai menyukai pekerjaannya. Ketika ia berjalan di jalan, tidak ada lagi orang-orang yang melecehkannya. Ketika ia melawak, ia mulai mendapatkan tepukan pujian, dan tidak ada lagi orang yang mencemoohkannya. Seluruh hidup berubah karena ia berubah dari berfokus pada apa yang tidak ia inginkan, apa yang ia takutkan, dan apa yang ingin ia hindari, menjadi berfokus pada apa yang ia inginkan.
Hidup Robert berubah karena ia mengubah pikirannya. Ia memancarkan frekuensi yang berbeda ke semesta, dan semesta pastilah mengirim gambar-gambar dari frekuensi baru. Terlepas dari betapa mustahilnya situasi itu tampaknya, pikiran-pikiran baru Robert menjadi frekuensi barunya, dan gambar-gambar dari seluruh hidupnya berubah. Hidup Anda ada di tangan Anda. Terlepas dari mana Anda saat ini, terlepas dari apa yang telah terjadi dalam hidup Anda dapat mulai memilih pikiran-pikiran dengan sadar, dan Anda dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Setiap situasi dari hidup Anda dapat berubah. Kekuatan benak Anda. Michael Bernard Beckwith. Anda menarik pikiran-pikiran utama yang Anda pelihara di dalam kesadaran kepada diri Anda. Terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu Anda sadari atau tidak, itulah intinya. Terlepas dari apakah di masa lalu Anda menyadari pikiran-pikiran Anda atau tidak, sekarang ini Anda menjadi menyadarinya. Saat ini juga, dengan mengetahui rahasia, Anda terbangun dari tidur yang dalam dan menjadi sadar akan pengetahuan ini, sadar akan hukum tarik-menarik, sadar akan kekuatan yang Anda miliki melalui pikiran Anda. Dr. John Demartini, bila Anda mengamati rahasia ini, kekuatan pikiran dan kekuatan niat dalam hidup sehari-hari dengan cermat, Anda akan melihat bahwa semua ada di sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata dan melihat. Lisa Nicholas, Anda dapat melihat hukum tarik-menarik di mana-mana. Anda menarik sendiri segala sesuatu kepada diri Anda. Orang-orang, pekerjaan, situasi, kesehatan, kekayaan, utang, kegembiraan, mobil yang Anda kendarai, dan komunitas di mana Anda berada. Anda menarik itu semua ke diri Anda sendiri. Seperti magnet, apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda wujudkan. Seluruh hidup Anda adalah perwujudan dari pikiran-pikiran yang berlangsung dalam benak Anda. Semesta ini adalah semesta inklusif yang merangkul, bukan semesta eksklusif yang sedang menolak. Tidak ada pengecualian dalam hukum tarik-menarik. Hidup Anda adalah cerminan dari pikiran-pikiran dominan Anda. Semua makhluk hidup di planet ini beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya, manusia memiliki akal yang dapat memilah. Manusia dapat menggunakan kehendak bebas untuk memilih pikiran mereka. Manusia memiliki daya untuk sengaja berpikir dan menciptakan seluruh kehidupan dengan akal mereka. Dr. Fred Alan Wolf, fisikawan kuantum, pembicara dan pengarang pemenang penghargaan. Saya bukan berbicara tentang pikiran yang muluk atau kegilaan hayalan. Saya berbicara dari pengertian yang lebih mendalam dan mendasar. Fisika kuantum sungguh-sungguh mulai menunjuk pada penemuan ini. Dalam fisika kuantum dikatakan bahwa Anda tidak mungkin memiliki sebuah semesta yang tidak dirasuki akal, dan bahwa sesungguhnya akal membentuk segala sesuatu yang ada. Jika Anda berpikir tentang analogi menara penyiaran yang paling kuat di semesta, Anda akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Akal Anda memikirkan pikiran-pikiran dan gambar-gambarnya disiarkan sebagai pengalaman hidup Anda. Anda bukan saja dapat menciptakan kehidupan Anda dengan pikiran-pikiran Anda, tetapi pikiran Anda dengan kuat menyumbang penciptaan dunia. Bila Anda menganggap diri tidak cukup berarti dan tidak memiliki kekuatan di dunia ini, cobalah berpikir kembali. Sebenarnya akal Anda membentuk dunia di sekitar Anda. Karya serta penemuan yang menakjubkan dari para fisikawan kuantum selama 80 tahun terakhir telah mendatangkan pemahaman yang lebih besar pada kekuatan yang tak terbayangkan dari akal manusia untuk mencipta. Karya mereka sejajar dengan kata-kata pemikir besar dua dunia.
seperti Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti, dan Buddha. Bob Proctor. Bila Anda mengerti hukum ini, tidaklah berarti Anda harus menolaknya. Mungkin Anda tidak mengerti listrik, tetapi Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak mengetahui cara kerjanya, tetapi saya tahu satu hal ini: Anda dapat memasak makan malam seseorang dengan listrik, dan Anda juga dapat memasak orang itu. Michael Bernard Beckwith. Ketika orang-orang mulai mengerti rahasia besar, seringkali mereka menjadi takut terhadap semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa telah dibuktikan secara ilmiah bahwa sebuah pikiran afirmasi yang meneguhkan adalah ratusan kali lebih kuat daripada sebuah pikiran negatif. Ini menghapus pikiran tersebut. Diperlukan banyak pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk mendatangkan sesuatu yang negatif ke dalam hidup Anda. Bagaimanapun, jika Anda terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir dengan mempunyai pikiran yang negatif, Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda dan sekaligus menggandakannya. Putuskan sekarang juga bahwa Anda hanya akan memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada semesta bahwa semua pikiran baik Anda sangatlah kuat dan semua pikiran negatif Anda sangat lemah. Lisa Nichols. Syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak mewujud secara seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan pada Anda untuk menilai uang, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Semua daya untuk menciptakan hidup Anda tersedia pada saat ini juga, karena pada saat inilah Anda sedang berpikir. Jika Anda mempunyai beberapa pikiran yang tidak akan bermanfaat ketika terwujud, saat itu juga Anda dapat mengubah pikiran Anda. Anda dapat menghapus pikiran-pikiran sebelumnya dan menggantikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Waktu berpihak kepada Anda karena Anda dapat memikirkan pikiran-pikiran baru serta memancarkan frekuensi baru sekarang juga. Dr. Joe Vitale. Anda ingin menyadari pikiran-pikiran Anda dan memilih pikiran dengan cermat. Dan Anda ingin melakukan dengan gembira karena Anda adalah karya besar dari hidup Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah belajar menenangkan akal. Tanpa kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai praktik hariannya. Baru setelah menemukan rahasia besar inilah saya menyadari betapa berdayanya meditasi. Meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan pikiran, dan menghidupkan kembali tubuh Anda. Kabar gembiranya adalah bahwa Anda tidak harus menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Hanya 3-10 menit sehari sebagai awal sudah akan sangat berdaya untuk mengendalikan pikiran. Untuk menyadari pikiran-pikiran Anda juga dapat menetapkan niat. Saya adalah Tuhan dari pikiran saya. Sering-seringlah mengatakannya, meditasikan, dan ketika Anda memelihara niat itu, dengan adanya hukum tarik-menarik, Anda akan menjadi seperti yang Anda ingin niatkan. Sekarang Anda menerima pengetahuan yang akan memampukan Anda menciptakan versi diri Anda yang paling luar biasa. Kemungkinan itu sudah hadir pada frekuensi kalimat versi diri Anda yang paling luar biasa. Putuskan Anda ingin menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Pikirkan pikiran-pikiran itu, pancarkan frekuensinya. Visi Anda akan menjadi hidup Anda.